Halo guys, selamat datang di Spokoto. Kali ini gue bakal bahas Mitsubishi Outlander Sport PX tahun 2012. Mobil Mitsubishi Outlander ini menggunakan mesin 2000 cc dengan kode mesin 4B11 tanpa T karena dia bukan turbo, dan dia menggunakan transmisi CVT Invex 3. Jadi dia pakai CVT, ada paddle shifternya, dia penggerak roda depan. Mobil ini walaupun sudah lama, dari tampak luarnya masih bagus dan ganteng. Dari depan ganteng, dari belakang ganteng, dari samping juga ganteng. Untuk pada masanya, mobil ini sudah mendapatkan panoramic roof, tapi bukan sunroof. Terus sudah dapat full start stop engine button dan udah mendapatkan paddle shifter serta MID full color di bagian speedometernya. Untuk di zamannya ini canggih banget. Lanjut ke bagian depan, mobil ini masih menggunakan fender berbahan plastik. Di bagian lampu mobil ini sebenarnya ada lampu cornering light. Jadi kalau kita belok dia bisa nyala ke samping, tapi sayangnya fitur ini nggak dikasih sama Mitsubishi. Ada fog lamp, ada lampu DRL. Di bagian bawah, bagian depan ada tambahan bumper yang memberi kesan lebih gagah. Velg menggunakan ring 17, tapi entah kenapa nggak kelihatan begitu gede. Mobil ini sudah menggunakan suspensi independen di keempat rodanya, karena belakangnya pakai muntiling, jadi udah kelihatan kelasnya, bukan mobil murah lagi. Dan semua sudah menggunakan cakram, udah dilengkapi ABS, ABD, tapi belum motion control. Lanjut ke bagian samping, spionnya udah menggunakan auto folding, jadi kalau kita kunci dia otomatis melipat, kalau kita buka bakal otomatis buka. Canggih untuk zamannya. Untuk handle pintu sudah terdapat smart lock system untuk membuka dan mengunci tanpa mencet remote. Untuk mobil yang sudah 10 tahun, fitur ini termasuk canggih. Dan mobil ini sudah melengkapi roof rail, bisa dipakai untuk jepitan roof rack. Untuk di bagian atap sudah ada panoramik tapi tidak sunroof. Kalau ditutup, penutupnya bukan pakai bahan yang model kain, tapi ini pakai bahan kaku. Jadi kalau siang ditutup, ini bisa menahan panas dengan sangat sempurna. Desain dashboard yang sudah kelihatan kuno, terutama kalau dibandingin mobil zaman sekarang. Tapi Mitsubishi tetap menghadirkan nuansa kemewahan, kayak misalnya di bagian dashboard yang soft touch. Head unit ini agak jadul, meskipun dia cukup lengkap. Udah ada Bluetooth, ada USB, dan dia masih punya mekanisme CD-nya. Tombol AC yang masih sederhana sekali, masih puter-puter, belum ada digital-digitalnya, tapi dia sudah ada fitur auto. Di sini ada tempat penyimpanan, dan di sini ada sebuah asbak bisa dicopot. Dan cup holder di bagian sini ada dua. Ada tempat penyimpanan yang cukup besar. Speedometernya sederhana sekali, tapi di tengahnya sudah modern, menggunakan layar digital. Tombol menunya standar, seperti mobil zaman sekarang. Dan di belakangnya ada paddle shifter. Untuk di tahun 2012 itu luar biasa. Full start stop engine buttonnya ada di sini. Ini untuk gantiin info MID-nya. Di sebelah sini ada 4 buah tombol. Duanya kosong, yang 2 ada. Di tengah ada colokan 12 volt
front visor terasa sangat mahal karena ada lampunya. Lalu ke bagian belakang. Untuk bangku belakangnya yang tegak dan jadi ini salah satu kekurangannya. Untuk tempat cup holder, kita harus membuka ampres tengah. Di sini juga ada akses untuk ke belakang. Jadi, kalau mau ngambil barang di bagasi bisa dari sini. Lanjut ke bagian belakang. Mobil ini kelihatannya punya eksterior yang besar. Nah, dari belakang, walaupun ini lebar, tapi ternyata bagasinya gak begitu besar. Biasanya mobil yang dijual secara global pakai space saver, ban serep yang kecil, terus kita mendapatkan bagasi yang besar. Tapi di mobil ini enggak. Kita dikasih yang full size dan di sebelah kanan kirinya dikasih toolkit beserta dongkrak yang sangat rapih. Karena di mobil ini maksain pakai full size, pas kita lipat bangku belakangnya jadi nggak rata lantai. Jadi lantai yang di bagasinya lebih tinggi ketimbang lipatan kursinya. Nah, kita langsung test drive. Mobil ini terasa mahal karena peredam kabinnya. Peredam kabinnya bagus ketimbang mobil 300 jutaan lainnya. Dan suspensinya sangat nyaman, sangat lembut, tapi untuk handlingnya nggak sedinamik itu. Untuk bahan bakar terbilang irit, untuk dalam kota 1:15. Tapi kalau dipakai ngebut langsung berubah, jadi boros banget. Jadi mobil ini bisa dipakai irit-iritan, bisa jadi benar-benar irit. Tapi kalau kita mau boros-borosan, ya bisa langsung boros banget. Kuncinya di transmisi CVT, dimana kalau kita pakai harian, putaran mesin itu sangat-sangat rendah. Jadi gimana sob? Buat kalian yang mungkin punya budget 150 juta ke atas atau 200 jutaan, nggak ada salahnya coba Outlander Sport ini. Karena kerasa kita naik kelasnya ketimbang Yaris atau Jazz. Dari sisi kemewahannya, suspensinya, kaki-kakinya, remnya juga enak, dan posisi duduknya nyaman sekali. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami semangat buat video selanjutnya. See you!